Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama lagi dengan saya Pak Jazuli pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan pembahasan mari beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kali ini setelah kalian belajar, diharap kalian mampu memahami makna beriman kepada Rasul Allah. Yang kedua, mengenal dan menghafal nama-nama Rasul Allah dan mengenal dan menghafal Rasul Ulul Azmi, sehingga kita bisa mampu meneladani para rasul dan rasul ulul azmi. Anak-anakku, setiap muslim wajib beriman kepada Rasul Allah. Di antara cara beriman kepada Rasul Allah adalah dengan meneladaninya. Sudahkah kamu beriman kepada Rasulullah? Bagaimanakah cara meneladani Rasulullah? Beriman kepada Rasulullah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus Rasul untuk menjadi teladan manusia. Beriman kepada Rasulullah merupakan salah satu rukun iman yang keempat. Rukun iman ada 6, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Dengan beriman kepada Rasulullah, manusia akan selamat di dunia dan di akhirat. Allah memberikan wahyu kepada Rasul sebagai petunjuk dan tuntunan umat manusia agar selalu di jalan yang benar. Para Rasul mengajarkan umat manusia tentang segala hal yang harus dilakukan dan dijauhi. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Rasulullah adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu berperilaku baik dan meninggalkan perilaku buruk. 2, berkata benar dan jujur. Yang ketiga, selalu semangat dan bekerja keras. Yang keempat, rajin belajar. Yang kelima, bisa dipercaya. Yang keenam, sopan, santun, dan rendah hati. Nama-nama Rasul Allah. Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Risalah itu berisi tentang petunjuk dan pedoman hidup. Untuk manusia yang mengikuti risalah dari Rasul akan selamat dunia dan akhirat. Umat manusia yang tidak mengikuti risalah Rasul tidak akan selamat di dunia dan di akhirat. Jumlah nabi dan rasul sangat banyak. Hanya Allah yang mengetahui pasti jumlahnya. Hal ini tercantum dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran surah An-Nisa ayat 164. Nama-nama Rasul. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25 orang, yaitu sebagai berikut. Mari kita bernyanyi. Nabi dan Rasul 25 orang. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiru khatamul anbiya Muhammad al-Mustafa.
Terima kasih telah berjanji dengan Pak Guru. Seluruh Nabi dan Rasul Allah membawa ajaran yang sama, yaitu mengisahkan Allah dan mengajak umat manusia menyembah hanya kepada Allah. Rasul ulul azmi. Rasul artinya utusan, ulu artinya yang mempunyai, al-azmi artinya kemauan yang teguh atau kuat. Jadi Rasul ulul azmi artinya utusan Allah yang mempunyai kemauan kuat dan taat kepada Allah dan menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Ulul azmi merupakan gelar yang diberikan kepada Rasul Allah yang memiliki ketabahan, keuletan, dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Rasul yang mendapat gelar ulul azmi ada 5 orang. Rasul ulul azmi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada umat yang keras kepala. Umat Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan Qabil, anak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam senantiasa bersabar menghadapi umatnya yang ingkar dan tidak bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala memberi Nabi Nuh alaihissalam mukjizat, dapat membuat perahu besar yang dapat menyelamatkan umatnya yang taat dan hewan-hewan ketika banjir bandang. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud dan rakyatnya. Raja Namrud dan rakyatnya senantiasa menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa mengajak Raja Namrud dan rakyatnya untuk bersyukur dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam berdakwah, Nabi Ibrahim diberi mukjizat oleh Allah, tidak hangus terbakar ketika Raja Namrud membakarnya. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Raja Fir'aun dan kaum Bani Israel. Raja Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan yang layak dipuja. Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Raja Fir'aun agar bertaubat dan menyembah Allah. Akan tetapi Raja Fir'aun menolaknya. Dalam berdakwah kepada Raja Fir'aun, Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah, sebuah tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar dan dapat membelah Laut Merah menjadi jalan. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa berdakwah kepada Bani Israel yang telah menyelewengkan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mengajak kaum Bani Israel untuk kembali kepada ajaran kebenaran dari Allah. Akan tetapi dakwah Nabi Isa alaihissalam ditentang oleh para pemimpin Bani Israel. Dalam berdakwah, Nabi Isa diberi mukjizat, dapat membuat burung dari tanah menjadi hidup, menyembuhkan penyakit kusta, menghidupkan orang mati, semua atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berdakwah menghadapi kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah menyebarkan agama Allah, yakni agama Islam. Dalam berdakwah itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat oleh Allah, kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berisi petunjuk, pedoman hidup, serta pengetahuan yang dapat digali kebenarannya terus-menerus sepanjang masa. Hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Memahami dan mempelajari tentang Rasul Allah berarti kita telah beriman dan percaya risalah yang dibawa. Dalam beriman kepada Rasul Allah terkandung hikmah yang banyak. Di antara hikmah beriman kepada Rasul Allah adalah sebagai berikut. 1. Menjalani hidup dengan tenang. 2. Semakin rajin beribadah. Yang ketiga, takut berbuat tidak baik. Yang keempat, berhati-hati dalam setiap perbuatan. Yang kelima, semakin rajin belajar. Rangkuman. Beriman kepada Rasul Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus Rasul untuk menjadi teladan manusia. Beriman kepada Rasul Allah merupakan salah satu rukun iman yang keempat. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25 orang, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail,
Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Yulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Khatamul Anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi. Rasul artinya utusan, ulu artinya yang mempunyai, al-azmi artinya kemauan yang teguh dan kuat. Jadi Rasul ulul azmi artinya utusan Allah yang mempunyai kemauan kuat dan taat kepada Allah dan menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Ulul azmi merupakan gelar yang diberikan kepada Rasul Allah yang memiliki ketabahan, keuletan, dan kesabaran luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Ada 5 Rasul yang mendapat gelar ulul azmi, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat artinya kejadian atau peristiwa luar biasa atau ajaib yang sukar atau tidak bisa dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat mukjizat dari Allah berupa Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat manusia sampai akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.